Orang benar hidup karena percaya, bukan apa yang dia rasakan. Percaya tentang apa yang Tuhan katakan tentang dirinya, sekalipun kita mungkin gak merasakannya saat ini. Saya gak bilang bahwa perasaan itu gak penting, karena Tuhan menciptakan kita dengan perasaan. Tapi jangan sampai kita hidup didorong atau dikendalikan oleh perasaan. Dimana kita merasa bahwa pastor ngomong saya dikasihi Tuhan. Tapi saya gak melihat diri saya dikasihi Tuhan. Itu kan perasaanmu. Pastor saya gak merasa disayang Tuhan tuh. Buktinya hidup saya hancur, hidup saya gagal, keluarga saya hancur, pernikahan saya gagal, hidup saya sial terus. Gak ada yang mengasihi saya, orang-orang menolak saya. Saya mau bagikan sama saudara. Jangan biarkan keadaanmu mendefinisikan siapa dirimu. Tapi izinkanlah firman Tuhan itu mendefinisikan siapa saudara. Tema kita di bulan Februari ini adalah rebuild. Minggu lalu Pastor Andri sudah bagikan tentang bagaimana kita membangun kembali. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah Rebuilding My Identity. Rebuilding My Identity. Membangun kembali identitas kita. Beberapa tahun yang lalu saya menulis buku kedua saya yang berjudul Siapakah Aku. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang pernah atau memiliki atau baca buku ini. Buku ini bicara tentang identitas kita di dalam Tuhan. Jadi memang gak dipajang setiap minggu karena memang sudah limited stock, terbatas. Tapi karena temanya tepat dengan apa yang saya mau bagikan tentang identitas kita di dalam Tuhan. Saudara yang ingin memiliki buku ini, saudara bisa dapatkan di booth yang ada di luar. Dan hasil penjualan buku ini, saya lagi bukan jualan buku, tapi hasil dari penjualan buku ini saya akan taburkan untuk RGLM Conference yang akan kita laksanakan bulan Mei nanti. Oke, siapa catatan saudara? Referensi yang menjadi dasar tentang identitas kita itu tertulis di dalam kitab Kejadian di awal di mana Allah menciptakan manusia. Ini menjadi referensi dasar buat setiap saudara dan saya untuk bisa melihat siapa diri kita. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan kata gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Perhatikan kata laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari awal penciptaan manusia, Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Dan hanya ada dua gender yang Allah ciptakan. Laki-laki dan male and female.
Di luar itu berarti sudah keluar dari rancangan Allah terhadap manusia. Segambar dan serupa itu di dalam bahasa aslinya adalah imago Dei, yang terdiri dari kata imago yang ada artinya adalah gambar, dan Dei artinya adalah Tuhan. Ini adalah wajah asli manusia sesungguhnya. Tetapi pada saat manusia dijatuh di dalam dosa, gambar manusia itu menjadi rusak karena dosa. Kita yang harusnya adalah segambar dan serupa dengan Allah, akhirnya gambar itu menjadi rusak karena dosa. Manusia mulai melihat diri mereka salah. Mereka mulai melihat apa yang terjadi dalam dirinya, kekurangan, kelemahan yang mereka punya. Cara lihatnya mulai kabur. Cara lihatnya mulai salah. Kenapa? Karena dosa. Dan Tuhan harus deal dengan identitas kita terlebih dahulu. Tuhan harus bereskan terlebih dahulu. Tuhan harus pulihkan identitas kita terlebih dahulu. Supaya kita bisa kembali melihat diri kita seperti bagaimana Allah melihat diri kita. Ada dua hal penting di dalam kita mengikuti Yesus. Tentu kita mulai dengan percaya, tetapi setelah kita percaya, waktu kita mengikuti Yesus ada dua hal penting. Yang pertama adalah tentang identity. We need to understand, kita harus mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Dan yang kedua yang terpenting ada purpose. Kalau kita pertama kita menerima identitas, yang kedua identitas itu akan menolong kita untuk kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Gak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada tujuan Tuhan sebelum gambar dirinya dipulihkan. Di tahun ini apalagi kita bicara tentang enlarge. We have to deal with our identity. Kita harus deal dengan identitas kita. Kenapa? Karena tanpa identitas yang benar, sulit buat saudara dan saya untuk bisa di-enlarge di kapasitas. Kita diperbesar oleh Tuhan. Kenapa? Karena tadi saya katakan, kita selalu melihat diri kita kurang, gak mampu, gak bisa, gak layak. Yang kita lihat di Alkitab, ketika Musa dipanggil Tuhan. Di Keluaran 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Jadi pergilah, Tuhan ngomong nih ya kepada Musa. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lihat ayat 11 apa yang Musa katakan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa gak yakin dengan dirinya sendiri. Musa gak percaya diri. Padahal dia adalah seorang pangeran di Mesir. Walaupun dia kabur, tapi dia punya gambar diri yang salah ketika melihat diri mereka. Dia sedang kabur dalam pelarian karena dia membunuh orang Mesir. Masa lalu mencengkeram hidupnya. Perhatikan di Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Aku ini berat mulut dan berat lidah. Padahal kalau Tuhan sudah utus, dia lihat bahwa saudara dan saya mampu dan bisa karena dia. Tapi karena gambar dirinya salah, Musa salah melihat diri dia sendiri. Waktu Tuhan mengutus Gideon, di Hakim-Hakim 6 ayat 11 dan 12 dikatakan begini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah atau sedang diserang oleh orang Midian. Jadi Gideon bersembunyi dari musuh. Ayat ke-12 perhatikan ini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jadi Tuhan melihat Gideon itu pahlawan yang gagah berani. Perhatikan ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?
Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkeraman orang Midian. Gideon malah mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ayat ke-14-15. Lalu berpalinglah Tuhan dan berkata kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Mirip ya? Mirip sama si Musa. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku ini yang paling kecil dari suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tuhan melihat Gideon itu pahlawan yang gagah berani. Tapi Gideon melihat dirinya, aku ini kaum yang paling kecil. Aku ini yang paling muda dari keluargaku. Dia adalah seorang yang penakut. Dia adalah seorang yang pengecut. Bukankah bahasa-bahasa ini paling sering kita dengar pada saat kita mengangkat leader di dalam gereja ini, bukan? Pastor, jangan saya. Pastor, aku gak bisa. Pada saat dipersiapkan jadi home leader, Pastor, aku gak mampu. Jangan aku deh. Dia aja pastor. Ini aku, tapi utuslah dia. Padahal kalau Tuhan sudah pilih saudara, dia sedang kasih kesempatan buat setiap saudara. Dan dia gak salah pilih. Karena yang dibutuhkan oleh Tuhan hanyalah kemauan, bukan kemampuan. Kenapa begitu? Karena kemampuan itu Tuhan bisa perlengkapi setiap kita dengan urapannya, dengan kuasanya, sehingga kita bisa menjalankan apa yang mau Tuhan kerjakan. Tapi soal kemauan, Tuhan sangat menghargai dan menghormati keputusan kita. So harusnya saudara kalau yang dengar ini, saudara lagi di kelas lead atau sedang core team di dalam home saudara masing-masing, saudara gak ada alasan lagi untuk berkata, kok jangan saya. Kak jangan saya deh, aku gak bisa kan. No, you have to deal with your identity. Katakan amin. Bukankah banyak juga hari-hari anak Tuhan juga mengalami yang sama. Ketika mereka mempertanyakan dan meragukan keberadaan mereka sendiri. Aku gak bisa ini, aku gak bisa itu. Aku masih muda, aku masih kecil. Aku nih orang gagal, aku nih gak pandai, aku gak cantik, aku gak keren kayak dia. Aku nih berdosa, aku banyak salah, aku nih gak layak, aku nih gak mampu. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Cara melihat dirinya salah. Tapi Allah tentunya tidak tinggal diam. Dia begitu mengasihi kita, dia ingin memulihkan setiap saudara saya. Sehingga saudara boleh duduk pada pagi hari ini mendengarkan khotbah ini. Amin. Efesus 2 ayat 10 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Keselamatan kita bukan karena hasil upaya kita. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan begitu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang Allah rencanakan sejak semula untuk kita lakukan. Kita yang bersatu dengan Yesus, kita ini diciptakan kembali menjadi manusia baru. Jadi yang tadi yang kita melihat diri kita gagal, salah, gak mampu, gak bisa. Di dalam Yesus ketika kita bersatu dengan dia, kita ini manusia baru yang telah diciptakan ulang kembali oleh dia. Masalahnya, secara rohani kita bisa menjadi manusia baru, tetapi karakter kita, jiwa kita, cara berpikir kita tidak semerta-merta menjadi baru. Kenapa? Karena lensa atau kacamata yang kita pakai untuk melihat diri kita itu tidak sama dengan apa yang Tuhan lihat tentang diri kita. Tidak semerta-merta itu langsung berubah. Makanya kenapa kita butuh firman Tuhan untuk mengadjust atau menyelaraskan lensa kita, kacamata kita untuk melihat diri kita. Makanya bagaimana kita bisa pulih, bagaimana kita bisa deal with our identity kalau kita nggak
pernah merenungkan, kita nggak pernah sentuh firman Tuhan yang ada di Bible saudara. Bagaimana saudara bisa melihat perspektif Tuhan tentang diri kita? 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Satu-satunya referensi yang benar tentang diri kita bukan apa yang ada di komen sosial media saudara, tapi apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hidup saudara. Katakan amin. Dosa membuat kita bukan fokus kepada Tuhan. Dosa membuat kita menjadi fokus kepada diri kita sendiri. Melihat kekurangan kita. Dosa membuat kita sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara tahu salah satu jalan tercepat membunuh keunikan kita adalah ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saya percaya di musim ini GKS Balikpapan Tuhan sedang rebuilding our identity. Supaya kita bisa di tahun ini, di season ini kita di-enlarge, diperluas oleh Tuhan. Kolose 3 ayat 1-4. Kita akan lihat bagaimana proses rebuilding itu. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Yang pertama, sudah bercatat, proses rebuilding our identity yang pertama adalah percaya. Di Kolose 3:1 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Kalau kamu yang telah dibangkitkan dan hidup baru bersama Kristus, arahkan pandanganmu kepada realitas sorga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ini harus menjadi dasar dan fondasi kekristenan kita. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita yang telah diselamatkan, itu bicara tentang apa yang sudah lampau. Tetapi arahkan pandanganmu kepada realitas sorga, itu apa kejadian hari ini. Dengan kata lain, kita bisa menjadi orang yang telah diselamatkan, tetapi arah pandangan kita hari ini belum tentu apa yang terjadi kepada apa yang ada di realitas sorga. Kita harus bisa melihat, perhatikan kata-kata tadi. Arahkan pandanganmu. Ayat kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa yang ada dalam pikirannya Tuhan, bukan apa yang dunia katakan. Dunia bisa melabel kita apapun. Apalagi kalau saudara hobinya ngeliatin, tadi saya katakan komen orang di sosial media. Orang bisa melabel kita apapun. Tapi kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada realitas sorga, kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara di mana Allah melihat diri kita, maka kita nggak akan terganggu dan terusik dengan apa yang dunia katakan tentang diri kita. Pastor, bagaimana cara memikirkan perkara-perkara di atas? Atau apa itu perkara-perkara yang di atas? Atau di mana saya mencarinya dan atau saya menemukannya? Tadi saya sudah katakan, di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab yang saudara punya. Di dalam buku yang isinya firman Tuhan, yang adalah firman Tuhan itu sendiri, yang mungkin sudah berdebu di rak lemari saudara di rumah. Di dalam aplikasi Alkitab atau Bible yang ada di dalam apps yang ada di dalam gadget saudara, yang mungkin hanya saudara buka pada saat saudara ibadah. Disitulah saudara akan menemukan perkara-perkara yang ada di atas. Identitas kita yang sejati hanya dapat ditemukan di dalam firman Tuhan.
Kalau kita percaya bahwa kita adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan, orang yang telah diampuni, orang yang telah ditebus, maka dengan demikian kita punya keberanian datang kepada Tuhan tanpa rasa takut dihakimi atau takut dihukum. You get the point? Berapa banyak anak Tuhan yang ketika mereka salah, mereka jatuh di dalam dosa, mereka takut untuk menghampiri Tuhan. Padahal tangan Tuhan selalu terbuka. Kenapa? Karena kita salah melihat diri kita. Tuhan, I'm not worthy. Aku tuh gak layak. Memang di antara kita semua gak ada yang layak di hadapan Dia tanpa Yesus. Tapi kita harus mengerti bahwa kita adalah orang yang sangat dikasihi, yang diampuni, yang telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Efesus 2:10 tadi dikatakan karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Di dalam NLT-nya dikatakan for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. Kita ini mahakaryanya Tuhan. Diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Kita ini bukan bahan pabrikan, bukan cetakan massal. Kita ini masterpiece, mahakarya. Kalau saudara ngerti seniman atau dunia seni, sesuatu itu dibentuk secara unik satu persatu. Pastor tahu dari mana saya unik? Saudara cari di dunia ini yang mirip dengan saudara atau sama dengan saudara akan gak ketemukan. Hanya ada satu orang di dunia ini yaitu saudara. Gak ada lagi. Gak ada lagi yang seperti Daniel Wirawan di dunia ini. Cuman satu ini saya. Saudara ngerti maksud saya? Saya kalau pergi ke JPCC ya. Mereka sering ketemu, Pastor. Ada yang mirip Pastor loh. Oh ya? Kalau saya tuh kayak gitu-gitu penasaran. Saya mau lihat angle lain kan. Coba lihat dong IG-nya. Dia kasih lihat. Ini loh kayak mirip Pastor. Saya buka. Enggak, beda. Pastor, ini loh mirip Pastor loh, ada lagi. Coba lihat lagi. Bukan beda. Kenapa beda? Karena memang hanya cuma saya sendiri aja di muka bumi ini. Yang seperti saya. Dan seperti saudara. Itulah keunikan saudara dan saya. Artinya masterpiece. Sidik jari aja gak ada yang sama. Saudara boleh oplas sampai mirip sama orang lain. Tetapi di inside, di dalam saudara itu beda sama orang yang saudara coba tiru. Kalau saudara punya ini, percaya in your core belief. Saya percaya saudara gak akan insecure dengan orang lain. Saudara gak akan sibuk membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain. Saudara gak akan iri dengan cemburu dengan orang lain. Orang benar hidup karena percaya bukan apa yang dia rasakan. Percaya tentang apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Sekalipun kita mungkin gak merasakannya saat ini. Saya gak bilang bahwa perasaan itu gak penting. Karena Tuhan menciptakan kita dengan perasaan. Tapi jangan sampai kita hidup didorong atau dikendalikan oleh perasaan. Di mana kita merasa bahwa pastor ngomong saya dikasihi Tuhan. Tapi saya gak melihat diri saya dikasihi Tuhan. Itu kan perasaanmu. Pastor saya gak merasa disayang Tuhan tuh. Buktinya hidup saya hancur. Hidup saya gagal. Keluarga saya hancur. Pernikahan saya gagal. Hidup saya sial terus. Gak ada yang mengasihi saya. Orang-orang menolak saya. Saya mau bagikan sama saudara. Jangan biarkan keadaanmu mendefinisikan siapa dirimu. Tapi izinkanlah firman Tuhan itu mendefinisikan siapa saudara. Bisa katakan amin. Karena apa yang kita percaya itu akan memengaruhi cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, cara kita melihat, cara kita bicara, cara kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. If in your core belief, saudara, aku orang gagal, gue orang yang gak berhasil. Lihat apa yang gue kerjakan salah mulu, gue gak pernah berhasil, gue begini, gue begitu, gue begitu. Kalau core belief itu saudara, maka yang saudara pikirkan akan seperti itu, yang saudara katakan seperti itu, tindakan saudara akan seperti itu. Ikut Tuhan itu bukan saya merasa.
Tapi saya percaya bahwa ada orang yang dikasihi Tuhan, orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Kalau kita mengenal siapa Tuhan dengan benar, maka kita bisa melihat diri kita dengan benar. Di Matius 16 ayat 13 sampai 17 dan 18. Ada satu kali ketika murid-muridnya bersama dengan Yesus. Ya 13 dikatakan ini, setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa kata kamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Perhatikan ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ketika Simon Petrus menimba pewahyuan tentang siapa Yesus, dan di saat itulah Yesus menyatakan siapa diri Petrus sesungguhnya. Dia bukan lagi Simon bin Yunus yang adalah manusia lamanya, tetapi Yesus melihat dia adalah sebagai seorang Petrus yang telah diubahkan oleh Allah. So we need the revelation. Kita butuh pewahyuan tentang siapa Tuhan sendiri, supaya kita bisa melihat siapa diri kita yang benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua. Di ayat yang ketiga tadi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang kedua, proses rebuilding adalah dewasa. Tuhan mau kita dewasa di dalam identitas kita. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Pertanyaan saya, anak-anak Allah yang seperti apa? Kalau di dalam gereja ini single-single sering kali kalau di kelas dating dikasih tahu, diingetin berulang-ulang. Kamu kalau nanti cari pasangan, cari anak Tuhan ya. Pertanyaan saya, anak Tuhan yang seperti apa? Karena banyak yang ngaku-ngaku anak Tuhan. Orang yang dewasa adalah orang yang telah mati atas dirinya sendiri dan hidupnya tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, saya yang lama sudah mati. Tetapi Kristus yang nampak di dalam diri saya. Di Galatia 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya di dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kata anak di sini di dalam bahasa aslinya Yunaninya adalah huios. Anak yang dewasa, mature son. Huios adalah anak yang dewasa yang memiliki karakter dan keserupaan dengan Bapa yang ada di sorga. Di ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak atau huios. Jika kamu huios, maka kamu juga ahli waris oleh Allah. Hamba gak pernah dapat warisan, tapi anak yang dewasalah yang akan menerima warisan. Artinya all the blessing yang Allah punya itu menjadi bagian dan milik huios. Roma 8:14 sudah catat, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak atau huiosnya Allah. Katakan semua, bukan pendeta, bukan leader, bukan jemaat, bukan orang Kristen baru, bukan orang Kristen yang lahir baru, orang Kristen lama, tapi semua orang. Semua orang yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah itu disebut huios atau anak yang dewasa. Artinya anak yang dewasa itu adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi yang single-single kalau cari pasangan, pastor cari anak Tuhan yang dimana? Cari anak Tuhan yang huios, yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Kalau dia masih single, available, pacarin dia. Get the point. Huios. Alkitab tidak mengatakan semua orang yang percaya kepada Allah adalah anak-anak Allah yang dewasa.
Tapi Alkitab mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka disebut huios atau anak-anak yang dewasa. Artinya orang bisa saja percaya tapi belum tentu dewasa. Kenapa? Karena orang yang dewasa itu selalu berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kedewasaan bukan soal usia. Orang bisa saja umur kerohaniannya 50 tahun sebagai orang Kristen, tapi belum tentu aja dewasa. Kedewasaan bukanlah soal penampilan. Beberapa orang mungkin terlihat dewasa secara rohani tapi sebenarnya enggak. Hanya karena kelihatan holy, yang diomongin keluarnya ayat mulu, belum tentu dia holy. Karena orang Farisi juga holy kelihatannya. You get the point? Karena orang Farisi juga ngomongnya ayat terus. Kedewasaan bukanlah soal prestasi, bukan pencapaian tertentu, apalagi dalam pelayanan. Karena bisa saja orang mencapai banyak hal dalam pelayanan, tapi belum tentu dewasa di dalam iman. Kedewasaan bukanlah soal gelar, bukanlah gelar seminari atau sekolah Alkitab. Karena gelar tidak membuat orang dewasa secara rohani. Saya nggak mengatakan bahwa sekolah itu nggak penting, sekolah Alkitab itu nggak penting, no. Tapi gelar yang kita terima di sekolah Alkitab tidak semerta-merta membuat kita dewasa secara rohani. Kedewasaan bukanlah seberapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan, tapi seberapa banyak yang kita hidupi dari apa yang kita tahu dari firman Tuhan. Bisa katakan amin? Kedewasaan bukanlah seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa cepat kita taat ketika kita tahu. Saudara bisa dengar firman Tuhan setiap minggu, setiap hari. Dari Alkitab saudara, TikTok saudara, Reel saudara. Saudara buka IG, FWP-nya keluarnya ayat-ayat. Saudara boleh tahu banyak hal yang membuat saudara dewasa pada saat saudara cepat taat dari apa yang saudara tahu. Pada saat you do it, itu membuat saudara menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Semakin kita dewasa di dalam identitas kita, semakin kita kenal Tuhan. Semakin kita kenal hatinya. Kita semakin tahu apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang mendukakan Tuhan. Kenapa sih waktu anak kita kecil banyak sekali tindakan mereka yang sebenarnya menjengkelkan kita atau mendukakan kita. Ini ya anak ya, aku udah kasih tahu berulang kali, tetap aja masih begitu. Tetap aja sulit untuk berubah. Kenapa? Ya karena belum dewasa. Pastor, jadi taunya dari mana kalau dia sudah dewasa? Pada saat dia sudah tahu apa yang kita katakan, dia mulai hidupi, dia mulai jadi tanggung jawab, dia mulai behave seperti apa yang kita katakan. Pada saat dia bisa menangkap apa yang menjadi isi hati kita, baru kita bilang, anak ini dewasa banget ya. Tapi kalau sepanjang diomongin gak bisa nurut, diomongin gak bisa ngerti, dikasih tahu jangan lari-larian, dikasih tahu jangan manjat, dia malah lompat lebih tinggi. Kok bisa begitu? Ya karena belum dewasa. Tapi coba kalau dewasa, kita kayaknya gak baik deh kalau kita manjat-manjat lagi. Oh iya oke gitu ya, dia ngerti. Dan dia juga gak akan manjat gitu. You get the point? Demikian Bapa di sorga. Kalau kita semakin dewasa, kita semakin serupa dan segambar dengan dia. Kita semakin melayani, kita makin mengasihi orang lain. Kita makin memuridkan orang lain. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Disitulah Bapa di sorga disenangkan dan dimuliakan. Disinilah proses pemuridan itu terjadi. Saya masuk sedikit di situ. Kita gak bisa bertumbuh sendirian, kita butuh orang lain untuk memuridkan kita. Jangan jadi kebiasaan kita jadi orang Kristen yang kita maunya diri kita sendiri. Kita harus izinkan orang memimpin hidup kita, berbicara atas hidup kita. Pastor, aku gak mau gitu. Aku gak mau yang gitu-gitu. Loh kenapa gitu-gitu? Orang polanya gitu. Apa yang Yesus ajarkan buat setiap kita pada saat dia memuridkan ke-12 muridnya. Polanya gitu. Dulu waktu awal saya bertobat, saya percaya Yesus, saya rajin ibadah di hari Minggu. Bahkan saya terlibat melayani, saya pikir sudah cukup.
Rupanya selama periode itu saya baru sadar bahwa saya belum pernah dimuridkan oleh siapapun. Sampai saya izinkan Bapak rohani saya, mentor saya, leader saya untuk berbicara dalam hidup saya. Barulah di titik itu proses pemuridan itu terjadi. Yes, mereka tidak sempurna. Yes, mungkin mereka secara posisi jabatan di dalam dunia jauh lebih rendah dari kita, mungkin bisa terjadi. Mungkin kita jauh lebih kaya daripada mereka, tetapi mereka punya sesuatu di dalam kerohanian mereka yang bisa mendewasakan saudara dan saya. Ya, mereka punya kekurangan, tapi jangan pernah itu menjadikan sesuatu yang menghalangi kita untuk kita mau mengikuti kehendak Tuhan, yaitu dimuridkan dan memuridkan orang lain. Percaya membawa kita kepada keselamatan, tapi pemuridan membawa kita kepada kedewasaan. When you believe in Jesus, kita terima keselamatan. Tapi keselamatan gak berhenti sampai situ. Karena pada saat waktu kita terima Yesus, kita gak langsung mati masuk surga. Anyway. Jadi kita ngapain? Kita didewasakan. Setelah kita beroleh keselamatan. Makanya penting di dalam gereja ini kita tertanam di dalam home atau cell group. Hidup kita dimuridkan, bertumbuh dengan orang-orang yang lain. Hidup kita jadi accountable. Karena mereka juga bertumbuh bersama-sama. There is no spiritual growth without discipleship. Gak akan ada yang namanya kedewasaan kerohanian atau pertumbuhan kerohanian tanpa adanya pemuridan. Kenapa bisa begitu? Kalau ini bisa terjadi, benar tanpa pemuridan bisa dewasa rohani, Yesus tidak memuridkan 12 muridnya 2000 tahun yang lalu. Kalau memang ada cara yang lain. Jadi we believe, kita percaya bahwa discipleship itulah yang akan mendewasakan saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Di dalam TPT dikatakan, and as Christ himself is seen for who he really is, who you really are will also be revealed. For you are now one in him, in his glory. Dan ketika Kristus sendiri terlihat siapa dia sebenarnya, siapa kamu sebenarnya juga akan tersingkap, terungkap. Karena kamu sekarang bersatu dengan dia dalam kemuliaan. Kita bertumbuh dan berbuah lebat pada saat kita berjalan dalam tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Pada saat dalam hidup kita, kita segambar dan serupa dengan Yesus. That will bring glory to God. Kalau saudara selama ini berpikir, saya sebagai orang Kristen, saya gak pernah kepikiran sekali bahwa hidup saya harus memuliakan Tuhan. Now you know. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus memuliakan Bapa kita yang di surga. Tujuan Allah buat setiap kita sebagai orang percaya untuk menjadikan kita segambar dan serupa dengan Yesus. Karena kenapa? Karena semakin kita segambar dan serupa dengan Yesus, semakin berbuahlah hidup kita. Pastor, gimana sih caranya? Saya tiap kali kalau gereja ya dengar berbuah fruitful. Gimana sih? Emang kita harus melakukan sesuatu? No. Saudara akan berbuah lebat pada saat gambar dan rupa Yesus itu semakin nyata dalam hidup saudara. Dan di saat itulah Bapa kita dipermuliakan. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah itu identik dengan murid. Kalau kembali ke tadi, murid-murid berarti dimuridkan. Artinya kalau kita mau punya fruitful life, we need to be disciple. Kita harus dimuridkan. Karena berbuah itu identik dengan murid. Artinya hanya murid yang menghasilkan buah yang banyak. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, deep rooted in Him, kita pasti menghasilkan buah. Kita menghasilkan buah bukan karena kita berusaha untuk kayak aku melakukan ini.
deep rooted in Him. Berakarlah di dalam Dia. Maka hidup saudara akan berbuah. Karena kita bisa melakukan hal ini, hal itu di luar dari kita berakar di dalam Dia. Tapi the true fruitful life pada saat kita itu melekat dan berakar di dalam Dia. Kita nggak perlu ngotot untuk menghasilkan buah. Buah itulah yang akan keluar dalam hidup kita. Berbuah adalah ketika identitas kita itu dewasa dan hidup kita menjadi berkat. Jadi tolak ukur, jadi standar dan menolong orang lain untuk menemukan identitas mereka. Kenapa sih kita di-build di dalam gereja ini untuk memimpin, untuk memuridkan? Karena kita yang telah dipulihkan, yang telah ditolong oleh Tuhan, itu dipakai Tuhan untuk menolong orang lain, untuk membukakan Yesus kepada mereka, sehingga mereka boleh melihat identitas mereka di dalam Tuhan. Dulu gue pernah kayak lu. Aku lihat diriku gagal, aku tuh gak bisa, aku banyak dosa, aku tuh begini begitu. Tapi sekarang setelah hidupku dipulihkan, aku melihat gambar diriku berbeda. Aku hidup dengan keyakinan dan kepercayaan diri. Aku sekarang hidup punya dengan tujuan. Can I help you? Boleh gak aku tolong kamu? Supaya kamu keluar dari hidupmu yang sekarang. Kesimpulannya, identitas kita tidak ditemukan atau dibangun dari apa yang kita punya. Dari pekerjaan kita, prestasi kita, karir kita yang bagus. Identitas kita tidak ditentukan oleh itu. Tidak ditentukan dari seberapa banyak kekayaan yang kita punya. Dari berapa kepintaran yang kita punya. Gelar yang kita punya, jabatan yang kita punya. Seberapa kerennya atau cantiknya kita. Tidak dibangun dari faktor-faktor yang ada dari eksternal, tapi dibangun dari apa yang ada di dalam internal. Yaitu apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Perhatikan sini. Kalau identitas kita bergantung dari apa yang ada pada di luar kita, yang mana itu tidak kekal sifatnya, yang mana sifatnya adalah fana, pada saat itu satu waktu hilang dari hidup kita, saudara kehilangan identitas saudara. Wah, yang ya cuma beberapa orang. Saya ulangi lagi. Kalau identitas hidup kita tuh bergantung daripada faktor eksternal yang kita punya. Contohnya karena jabatan yang kita punya, karena posisi yang kita punya, karena kekayaan yang kita punya. One day ketika itu gak ada lagi, saudara kehilangan identitas saudara. Tapi kalau identitas saudara dibangun di atas dasar Yesus, selama saudara melekat sama Yesus, maka saudara gak akan pernah kehilangan identitas saudara. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan yang dikasihi dan diterima olehnya, itu mengubahkan cara pandang kita. Kita gak lagi berjuang untuk kita disetujui oleh orang lain. Kita gak perlu berjuang untuk kita bisa diterima oleh orang lain. No, kenapa? Karena Tuhan sudah terima dan Tuhan sudah menyetujui. Approve setiap saudara. Kita gak lagi menjadi orang yang insecure di dalam diri kita. Kita ketemu orang yang lebih hebat dari kita lebih ketemu orang yang kaya dari kita ketemu orang lebih cantik dari kita, lebih pintar dari kita gak jadi orang yang minder, yang insecure. You know what? Karena identitas kita itu datangnya daripada Tuhan. Kalau saudara aman dalam identitas saudara, hidup ini ringan banget bro. Tapi kalau saudara gak punya rasa aman, ke kiri, ke kanan, kemanapun saudara akan merasa terancam oleh apa yang dikeliling saudara. Kalau identitas saudara dibangun di dalam dasar Yesus, saudara akan punya rasa aman yang kuat. Saya masih punya waktu 4 menit. Saya mau cerita, tutup dengan cerita. Saya kerja di company sekarang 25 tahun.
Satu kali di sekian 10 tahun yang lalu mungkin. Apa 12 tahun yang lalu saya lupa. Office di Jakarta cuman siapin mobil Xenia. Xenia generasi pertama. Kalau tahu saudara Xenia generasi pertama. Itu tipis banget dia punya atasnya. Jadi kalau lagi di mobil mau pergi meeting itu udah kayak sauna gitu. Terus saya kalau ketemu tenant gitu ya. Ketemunya kan direkturnya. Semua yang mobilnya mewah-mewah semua. Saya kalau meeting di sebuah hotel mewah gitu ya. Karena pas juga ada supir. Jadi kalau pada saat meeting saya kasih dulu mereka jalan dulu tuh. Oh, Pak sampai ketemu ya. Oke thank you ya. Mana ada mobil? Ada Pak, tenang aja. Kasih dia pergi dulu. Supaya dia nggak lihat mobil gua apa. Akhirnya gitu. Satu kali Tuhan bentuk saya. Saya meeting dengan direktur dari grup Lipo di Karawaci. Saya pikir saya sengaja cari meeting itu cuma seberangan sama gedung kantornya. Menara Matahari. Habis meeting bisa-bisanya dong salah satu direktur ngomong, Pak, Bapak kemana? Ini saya langsung pulang. Saya pikir kan dia dengan nyebrang jalan aja gak nebeng-nebeng kan. Bapak kemana? Oh saya mau pulang. Loh Bapak muter nanti lewat Siloam kan? Kalau sudah tahu Karawaci. Iya pasti lewat situ. Saya nebeng ya Pak ikut. Tapi mobil saya panas loh Bu. Gak apa-apa saya juga. Dia paksa naik mobil dong panas-panasan. God have to deal with myself. Dan identitas saya bukan ditentukan dari mobil apa yang saya pakai. Hari ini mau naik taksi, mau naik Grab, mau naik ojek, I don't care. Tapi itu bisa sampai di situ. You have to deal with your identity. Sudah tahu di kantor saya, ini kantor saya hebat loh. Ya kalau ada iPhone baru tuh, staff saya lebih banyak iPhone baru daripada saya. Saya berkali-kali saya ngomongin nabung. Tetap aja iPhone 16, iPhone 15, iPhone 16 belum ada 15, dulu 14, 15. iPhone saya. Ya gitu, kalau kelamaan pakai panas gitu. Ada orang-orang tertentu gak aman dengan handphone yang dia pakai. Karena dia membangun identitasnya dari apa yang dia pakai. Hari ini mau pakai handphone butut kayak, mau pakai handphone apa. Yang penting bisa dipakai, bisa WA, bisa kirim email. That's fine. Ada orang tertentu harus pakai brand tertentu. Menyematkan brand itu di badan dia. Supaya dia bisa jadi somebody. Oh, saya gak bilang bahwa saudara gak boleh beli. Saudara punya uang, saudara beli aja. Tapi jangan pakai itu ditempeli dalam diri saudara supaya saudara menjadi seseorang. Saudara salah. Identitas saudara datangnya dari apa yang Tuhan katakan tentang diri saudara. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Hari ini mau saudara mau pakai jam tangan biasa, mau pakai nggak pakai pun juga bodo amat. Even foto juga sama. Saya ngomong ini supaya kasih contoh-contoh yang ngomong. Saudara kalau saya foto, pastor, suruh di tengah. Saya bilang saya foto gak harus di tengah, terserah. Yang penting muka gue kelihatan aja gitu loh. Ya kalau ngajakin foto tapi muka gak kelihatan mau ngapain ngajakin foto kan gitu. Lihat saya. Saya gak harus foto gak harus ada. Ada orang kalau foto mesti yang buru-buru di tengah dan merasa bahwa dirinya penting karena fotonya di tengah. No, kalau saudara punya identitas diri saudara di dalam Tuhan dan saudara aman. Saudara mau foto ada di mana aja. Orang tahu mana pemimpinnya, mana gembalanya, mana presiden. I don't care. Ini the point. Ada orang tertentu kalau mau meeting mesti di ujung meja. Saya maksud saudara, kalau saudara aman di dalam identitas saudara, saudara duduk di mana aja, saudara ujung mejanya. You get the point? Ada orang tertentu cuma gara-gara urusan duduk salah aja marah, ngambek. Come on. Pagi ini, soalnya ini pulang, punya rasa aman di dalam Tuhan. I don't care.
Mau model gimana, mau model apapun. Aku adalah anak dikasih Tuhan.